Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pikiran Wuri sibuk menerka segala sesuatu yang menurutnya aneh itu. Bagaimana mungkin ukiran gapura masuk desa? Ukiran di sandaran kursi Bude Sumi, dan ukiran kepala ranjang yang sekarang dia tiduri bisa sama persis coraknya. Wuri berbalik dari tidur telentangnya dan beringsut maju. Tujuannya untuk bisa melihat lebih detail ukiran kepala naga itu. Tampak mulut kepala naga itu menganga dengan lidah sedikit terjulur, dan kedua bola matanya menonjol layaknya sedang melotot. Di atas kepala ada semacam tanduk yang tidak begitu panjang. Wuri bergidik sendiri saat memandang lama ukiran tersebut. Mata ukiran naga itu tampak hidup dan menatapnya tajam. Astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wuri mengedipkan matanya dan segera mengalihkan pandangan dari menatap kepala naga itu. Dia kemudian kembali ke tempatnya semula. Pikiran gadis itu kini menerawang jauh, mengingat semua kejadian yang dialami hari itu. Lama-lama Wuri terlelap. Dia terbangun saat sebuah benda melayang masuk kamarnya lewat jendela yang terbuka. Meskipun jendela itu sudah ada teralisnya, tetapi modelnya renggang sehingga benda sebesar kepalan tangan pun masih bisa masuk. Wuri bangkit lalu meraih benda yang mendarat di kasur yang menjadi alas tidurnya. Rupanya sebuah batu kecil yang dibungkus kertas putih. Dibukanya kertas yang melapisi dan dirapikannya. Kertas tersebut ternyata berisi tulisan berwarna merah. Hati-hati dengan Pak De Cokro, dia musuh dalam selimut. Wuri mengernyit selesai membaca tulisan itu. Dia bingung dengan maksudnya. Pak De Cokro adalah suami Bude Sumi. Seingatnya, orangnya sangat baik. Sekelebat bayangan tampak terlihat oleh ekor mata Wuri. Gadis itu segera bangkit dan berjalan menuju jendela. Dibukanya lebar-lebar kedua jendela yang semula hanya dia buka satu. Tak nampak siapapun dari tempat dia berdiri. Wuri bergegas keluar dan pergi ke samping rumah, tepat di mana sekelebatan orang tadi berada. Tak ada siapapun di sana. Yang ada hanya semak-semak dan pemandangan hutan jati jika melihat lebih jauh. Gadis itu kembali masuk rumah. Kini dia pergi ke dapur. Dilihatnya Bude Sumi sedang mengerjakan sesuatu. Bude sedang apa? Kamu Nduk? Bude sedang memasak gulai nangka muda kesukaan Pak Demu. Sebentar lagi Pak Demu pulang dari ladang. Dia pasti lapar. Kamu suka tidak Nduk? Wuri mendekati Bude Sumi dan mulai membantu budenya dengan mencuci piring kotor yang teronggok di tempat cucian piring. Wuri apa saja suka Bude. Yang penting halal. Di pondokan, Wuri sudah biasa makan apa saja yang disediakan pondok. Tidak bisa pilih-pilih. Ah, iya, ponakanku ini lulusan pondok. Kok ya, pasti sudah biasa digembleng untuk bisa syukur dan nerimo dengan apa yang ada. Bude bisa saja. Wuri tersenyum simpul dengan ucapan budenya yang memang benar adanya. Selama 8 tahun menimba ilmu, sudah sangat banyak pengalaman yang Wuri rasakan. Salah satunya adalah bisa bersyukur soal makanan. Bude, Mas Saka kemana? Saka yang dimaksud Wuri adalah Saka Mahesa, anak sematawayang Bude dan Pak De-nya. Dia dulu adalah teman sekaligus kakak yang sangat baik. Dimanapun Wuri bermain, bisa dipastikan pasti ada Saka di sampingnya. Saka berusia 3 tahun lebih tua. Mereka tak lagi bersama saat Wuri pergi dari desa untuk mondok sekaligus sekolah di kota. Bude Sumi mematikan kompor minyaknya setelah memastikan gulai nangka mudanya sudah enak rasanya. Wuri sudah selesai mencuci piring. Kini dia duduk di kursi. Bude Sumi mendekati Wuri dan duduk di kursi sebelahnya. Sudah hampir 3 tahun ini Saka sakit tenduk. Sakit apa Bude? Sudah diperiksakan. Raganya tidak sakit tenduk. Jiwanya yang terganggu. Setiap hari, Saka keliling desa dengan membawa batu yang diikat tali. Menakut-nakuti siapapun yang dia jumpai. Beberapa kali kami pasung karena membahayakan. Tetapi dia selalu saja bisa lolos. Fisiknya sudah tak terurus lagi karena kami kewalahan saat memegangnya. Alhasil kami hanya bisa membiarkan. Ingatan Wuri langsung tertuju pada orang gil yang menghadangnya tadi. Mungkinkah itu Saka? Sudah diobatkan ke kota Bude. Kami tidak bisa membawanya Enduk. Dia malah melawan dan mengamuk saat tahu akan diperiksakan. Untungnya, Saka tidak pernah menyakiti atau menyerang siapapun. Lagi pula, Pak Demu tidak setuju jika Saka diobatkan ke kota. Katanya, buang-buang uang iya, sembuh belum pasti. Daripada ribut sama Pak De, Bude memilih mengalah. Ada nada getir dari ucapan Bude Sumi. Siapa yang tidak sedih jika anak sematawayangnya sakit jiwa? Wuri memeluk budenya. Sabar Bude,
Doakan saja terus agar Masaka sembuh. Pasti enduk. Keduanya larut dalam suasana sedih. Kalian ini kenapa? Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar jelas di telinga Wuri. Sontak Wuri menoleh untuk memastikan siapa yang datang. Kalian ini kenapa? Wuri menoleh ke sumber suara. Tampak Pak De Cokro, suami Bude Sumi, berdiri di ambang pintu belakang. Wuri dan Bude Sumi langsung saling melepas pelukan. Gadis itu kemudian berdiri dan menghampiri Pak De-nya. Wuri, kamukah itu enduk? Iya Pak De. Wuri mengulurkan tangannya dan disambut Pak De-nya. Diciumnya tangan yang dulu sering menggendongnya saat masih kecil dulu. Kapan kamu datang enduk? Baru tadi siang Pak De. Pak De Cokro kemudian menaruh cangkul yang dipanggulnya di pojok dapur. Kemudian mencuci tangan dan kakinya di kamar mandi yang berada di samping dapur. Lalu menghampiri Wuri yang sudah kembali duduk di kursi dekat budenya. Pak De Cokro tampak celingukan seperti mencari sesuatu. Mana Hario sama Siti? Hario merupakan ayah Wuri, sedang Siti adalah ibunya. Wuri kesini sendiri Pak De. Ingin memberikan kejutan buat ayah sama ibu. Tapi mereka ternyata tidak lagi tinggal di sini. Ucap Wuri sedih. Surat yang terakhir diterima Wuri dari orang tuanya berisi agar Wuri bersabar. Sebentar lagi mereka akan menjemput Wuri. Sekalian pamit sama seluruh pengurus pondok. Namun, hingga 2 bulan pasca Wuri lulus, kedua orang tuanya tak kunjung datang. Karena khawatir, Wuri memutuskan nekat pulang sendiri. Akan tetapi, kenyataan yang didapat benar-benar membuatnya kaget. Loh, bukannya Hario sama Siti pindah rumah ke dekat pondok? Pak De Cokro tampak terkejut dengan pengakuan Wuri. Wuri tidak tahu Pak De. Dalam semua surat yang Wuri terima, tak sedikit pun ayah dan ibu menyinggung soal pindah rumah. Walah enduk, Pak De turut prihatin. Namun jangan khawatir dan bersedih. Pak De akan bantu kamu mencari keberadaan orang tuamu. Selama ayah dan ibumu belum ada kabar beritanya, kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih Pak De. Pak De baik sekali, ujar Wuri tulus. Sudah tugas Pak De enduk. Sedari kecil, kamu sudah Pak De anggap seperti anak sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bercerita apapun sama Pak De. Lagi pula, anak Pak De satu-satunya sekarang sedang sakit jiwa. Tak ada yang bisa dibanggakan. Apalagi diharapkan. Ucapan Pak De Cokro di bagian terakhir berubah sendu. Wuri sedih mendengar Masaka sakit. Seingatku, Masaka itu orang yang sangat cerdas dan baik. Tidak menyangka dia akan dicoba oleh olah sakit macam itu. Mau gimana lagi enduk? Memang sudah jadi nasib Saka harus seperti itu. Bude Sumi ikut menimpali. Pandangannya sangat sayu. Pikirannya sangat sedih tiap kali mengingat keadaan anak tunggalnya. Sudahlah Bun, jangan merasa sedih. Jalani saja seperti biasanya. Sekarang siapkan makan soreku. Aku lapar. Bude Sumi bangkit dan melakukan apa yang Pak De Cokro perintahkan. Diambilnya sebuah mangkuk besar bergambar bunga melati dan dituangkannya sayur gulai nangka muda yang tadi dibuatnya. Lalu diletakkan di meja makan. Tak lupa, Bude Sumi juga menyiapkan ikan asin goreng serta sambal terasi yang dia buat sebelum memasak sayur nangka muda. Sementara Wuri membantu budenya dengan menyiapkan alat makannya. Enduk, kamu ikut makan sekalian ya? Kamu kan belum makan sejak datang tadi. Iya Bude. Tapi Bude juga ikut makan ya? Ya jelas toh enduk, Bude juga sudah lapar. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi yang mengelilingi meja makan. Pak De Cokro tampak sangat lahap dalam memakan masakan yang dihidangkan. Wuri yang pikirannya sedang tidak baik-baik saja, tidak bisa menikmati hidangan yang ada. Dia makan sedikit. Selebihnya hanya menunggu Pak De dan budenya selesai makan. Setelah semua selesai, Wuri ke belakang sambil membawa piring kotor bekas makan mereka bertiga, lalu mencucinya. Saat kembali dari dapur, tanpa sengaja, Wuri mendengar perbincangan Pak De dan budenya yang sudah beralih duduk di ruang tamu. Pak Ne, bagaimana cara kita membantu Wuri ya? Aku kasihan sama anak itu. Sudah lama tidak bertemu orang tuanya. Giliran pulang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Wuri memilih menguping pembicaraan keduanya. Dia ingat tentang surat yang dilempar seseorang dari luar. Meskipun saat ini Pak De-nya sangat baik, Wuri memilih waspada, mengingat segala keanehan yang dia jumpai selama memasuki desa Kenongko. Gadis itu mengintip kegiatan keduanya melalui celah gorden pintu. Sebuah pemandangan ganjil tertangkap oleh indera penglihatannya. Tangan kanan Pak De Cokro memegang sebuah piring kecil berisi bunga melati. Sedangkan tangan kirinya memegang sekuntum bunga melati yang sudah hilang sebagian kelopak bunganya. Seperti bekas digigit. Sementara mulutnya tampak mengunyah sesuatu. Sepertinya Pak De Cokro tengah memakan bunga-bunga melati itu. Jangan lupa like, subscribe,
dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.